Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvalia Eka Zahra dari kelas SA dengan nomor NPM 119. Saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat ilmu. Saya akan membahas 3 aspek dasar dalam filsafat ilmu desain, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 hal ini penting untuk memahami apa itu desain, bagaimana ilmu desain dibangun, dan apa nilai yang terkandung di dalamnya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu ontologi dalam desain. Kata ontologi berasal dari kata onto yang berarti ada atau keberadaan, dan logos artinya ilmu atau kajian. Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang benar-benar ada. Dalam konteks desain, ontologi mengkaji hakikat desain itu sendiri. Apa yang dianggap eksis dalam dunia desain? Apakah desain hanya soal bentuk visual atau lebih dari itu? Desain sebagai proses. Desain adalah proses mengubah kebutuhan menjadi solusi. Proses ini melibatkan 2 sisi. Ada kreatif, yaitu menciptakan ide baru, fresh, segar, dan yang kedua ada fungsionalitas, yaitu menjawab masalah nyata. Contohnya, saat mendesain botol air minum, kita harus pikirkan kenyamanan, bentuk, dan juga fungsi. Berbeda dengan seni murni yang hanya fokus pada ekspresi pribadi, desain harus bisa dipakai dan dimengerti. Desain sebagai hasil. Desain juga menghasilkan benda, tapi bukan sekedar benda fisik. Benda hasil desain adalah objek sosial material, artinya ia berfungsi dalam masyarakat, ia membawa makna dan nilai, ia muncul dari interaksi antara desainer, pengguna, produsen, dan tentunya budaya. Misalnya, iklan bukan sekedar cuma gambar, tapi alat komunikasi antara pengusaha dan konsumen. Desainnya membentuk persepsi, selera, dan bahkan keputusan pembelian. Masuk ke bagian 2, yaitu ada epistemologi. Epistemologi dalam ilmu desain. Epistemologi berasal dari kata episteme, yaitu pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi episteme adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu atau mempelajari dari mana pengetahuan itu berasal dan bagaimana kita tahu apa itu suatu yang benar. Dalam desain, mungkin kita bertanya bagaimana kita tahu bahwa desain itu cocok atau tidak. Ilmu desain berasal dari mana sih? Jadi, desain itu adalah ilmu multidisipliner, ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia mengambil pengetahuan dari banyak bidang, yaitu contohnya dari humaniora, yaitu kita mengambil nilai, budaya, simbol. Ada kita ilmu alam, yaitu ada cahaya, warna, agronomi. Ada ilmu matematika, itu tentang proporsi, struktur, dan teknik, itu material, teknologi. Ada seni dan estetika tentang keindahan dan ekspresi. Misal kamu mendesain aplikasi, kamu bisa pakai teknik untuk programming, pakai psikologi untuk UX, pakai seni untuk UI, dan pakai logika serta riset untuk metodologi. Proses desain atau design thinking, desain juga punya proses khas nih. Ada empathize, yaitu pahami pengguna, kayak observasi lah. Dan define, yaitu merumuskan masalahnya. Ada ideate, lalu kita eksplorasi idenya. Terus prototype, itu ada buat contoh solusi dari masalah yang tadi. Lalu ada tes, yaitu uji coba langsung ke pengguna nih. Jadi ilmu desain dibangun lewat pengalaman langsung, eksperimen, dan interaksi, bukan cuma teori di atas kertas. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Di dalam desain, aksiologi terbagi menjadi 2 nih, yaitu ada aksiologi etika dan aksiologi estetika.
Kita bahas yang aksiologi etika dulu ya. Aksiologi etika dalam desain. Desain bukan sekedar dibikin bagus aja, tapi ada benda yang membawa nilai. 3 hal utama yang harus disadari desainer ada. Desain adalah pembawa nilai. Setiap karya desain harus menyampaikan pesan moral, budaya, bahkan ideologi tertentu, baik disadari maupun tidak. Nilai tidak setara di setiap budaya. Contohnya, di budaya industri, efisiensi itu utama, tapi di budaya timur, kesopanan dan keharmonisan bisa lebih penting. Terus ada relativisme budaya. Nilai desain bisa sangat berbeda di setiap tempat, maka desainer harus punya sensitivitas budaya. Contohnya, simbol yang dianggap positif di satu negara bisa jadi negatif loh di negara orang. Lanjut, kita bahas aksiologi estetika. Kenapa desain itu harus indah? Masih dalam ranah aksiologi nih, sekarang kita masuk ke estetika, yaitu nilai tentang keindahan. Estetika dalam desain itu penting karena itu memberi pengalaman menyenangkan, yaitu ada kayak desain yang estetis bisa membuat pengguna merasa nyaman dan bangga kalau kita makainya. Terus kesan pertama itu selalu visual. Respon estetika biasanya muncul sebelum penilaian logis. Kalau tampilannya tidak menarik, orang bisa langsung menolaknya tanpa mencoba. Terus ada keindahan, itu kualitas. Orang sering menganggap desain yang rapi dan indah sebagai produk yang terpercaya dan profesional loh. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali. Pertama, dari sisi ontologi, kita memahami bahwa desain bukan hanya tentang gambar atau produk yang kita lihat. Desain adalah sebuah proses kreatif dan fungsional yang menghasilkan solusi nyata. Tapi tidak berhenti di situ. Hasil dari desain juga merupakan entitas sosial dan material, karena setiap produk desain lahir dari interaksi antar manusia, budaya, dan kebutuhan. Jadi, desain bukan cuma benda fisik, tapi juga membawa cerita, nilai, dan konteks sosial yang lebih luas. Lalu dari epistemologi, kita belajar bahwa desain adalah bidang multidisipliner. Pengetahuan dalam desain tidak bisa berdiri sendiri, tapi berasal dari berbagai ilmu lain, seperti humaniora, teknik, seni, matematika, ilmu sosial, dan alam. Cara berpikir desain juga tidak kaku, tapi bersifat reflektif, eksperimen, dan partisipatif. Kita mengenal metode seperti design thinking yang fokus pada empati, eksplorasi ide, hingga uji coba. Ini membedakan ilmu desain dari desain tradisional, karena desain tidak mencari kebenaran tunggal, tapi solusi terbaik untuk manusia dalam konteks tertentu. Terakhir, dari aksiologi, kita melihat bahwa desain tidak pernah netral. Setiap desain mengandung nilai, baik dalam hal etika maupun estetika. Secara etika, desainer perlu mencari dampak sosial dari karya mereka, apakah memperkuat atau malah merugikan nilai-nilai dalam masyarakat. Secara estetika, desain tidak hanya soal indah, tapi juga tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang bermakna bagi manusia, bagaimana bentuk bisa menyampaikan kualitas, dan bagaimana desain bisa menyentuh emosi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ilmu desain adalah bidang yang kompleks, hidup, dan terus berkembang. Ia bukan sekadar ilmu yang membuat suatu terlihat bagus, tapi ilmu tentang mewujudkan ide menjadi kenyataan yang bermakna secara fungsional, sosial, dan manusiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu desain. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran bahwa desain bukan hanya soal bentuk visual, tetapi juga proses berpikir, nilai sosial, dan cara manusia berinteraksi dengan dunia luar melalui solusi kreatif. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.